Tidak ada satu produk yang bisa selalu menghasilkan uang terus-menerus kepada kita. Carilah produk untuk pasar kita, bukan carilah pasar untuk produk kita. Pebisnis bukan fokus pada produk, pebisnis fokus pada melayani, memenuhi kebutuhan pasar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah nggak mendengarkan kalimat dari guru, dari mentor, dari coach yang mungkin pernah mengatakan bahwa kalau lu punya bisnis, lu punya produk, lu harus fokus. Lu harus fokus pada produk. Lu nggak boleh nolah-noleh ngelihat yang lain. Lu nggak boleh tengok kiri kanan. Lu harus fokus hanya satu produk. Bisnis itu harus fokus satu produk itu dijalankan terus-menerus. Apakah kalimat itu benar? Apakah pernyataan itu benar? Ya, tentu saja bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi banyak orang yang salah kaprah dengan pernyataan ini. Teman-teman semuanya, mindset yang baik dalam memahami kalimat ini adalah bahwa bisnis itu memang benar harus fokus. Tapi fokus itu bukan berarti fokus pada satu produk saja. Fokus, ini ada produk, fokus itu bukan pada satu produk, bukan fanatik pada satu produk. Ada beberapa orang yang salah dalam memahami kalimat ini, dia sangat fokus dan dia sangat fanatik. Misalnya dia namanya Rini. Rini jualan produk namanya madu, madunya madu pahit. Bahkan sampai nama Facebooknya, nama di mana-mana dikasih nama Rini Madu Pahit. Ada orang yang jualan seragam, lalu kemudian dikasih nama Andri Seragam. Padahal teman-teman, tidak ada satu produk yang bisa selalu menghasilkan uang terus-menerus kepada kita. Tidak ada satu produk yang bisa masuk ke semua segmen. Ada banyak segmen. Ada segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, segmen E. Dan setiap produk itu pasti punya pasangan segmennya masing-masing. Mungkin madu pahit pasangan segmennya yang kita punya itu segmennya segmen yang C. Tapi ada segmen B, segmen A, ada segmen D, dan produk madu pahit ini tidak bisa masuk ke segmen bawah, tidak masuk ke segmen atas. Mungkin ada orang atas yang beli, mungkin ada orang bawah yang beli, tapi yang paling banyak adalah orang tengah. Untuk mengambil pasar di atas, untuk mengambil pasar di bawah, ini ada uangnya, di atas juga ada uangnya. Maka kita harus menciptakan varian baru, bahkan menciptakan produk baru sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Maka fokus pengusaha itu ada dua, bukan fokus pada produk. Fokus pengusaha itu yang pertama adalah fokus melihat apa peluang, apa kebutuhan pasar yang ada, apa yang bisa kita sediakan kepada pasar agar kita bisa mendapatkan uang yang tersedia di pasar. Itulah tugas pengusaha, mencari peluang, melihat peluang, apa yang pasar sedang butuhkan, maka kemudian kita ciptakan produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi carilah produk untuk pasar kita, bukan carilah pasar untuk produk kita. Bukan paksakan pasar harus pakai produk kita, enggak. Tapi carilah produk untuk pasar kita. Dan fokus yang kedua dari pengusaha, selain fokus pada melihat peluang pasar, adalah fokus membangun perusahaan, membangun organisasi, membangun bisnis. Produk hanyalah alat untuk melayani kebutuhan pasar. Produk hanyalah alat untuk mengambil uang yang ada di pasar. Kalau produk A tidak bisa mengambil uang di pasar, atau produk A itu hanya bisa mengambil uang sedikit di pasar, maka kita juga harus menciptakan produk B, produk C, produk D, produk E, produk F. Selama kita punya organisasi, selama kita punya bisnis, selama kita punya perusahaan, selama kita punya organisasi, artinya ada struktur organisasi, maka itu dibolehkan. Yang tidak boleh berikutnya adalah kalau kita selalu menyediakan pasar, selalu menyediakan kebutuhan pasar, lalu kemudian kita ciptakan produk A, B, C, D, E, tapi tidak ada organisasinya, maka kita disebut palu gada. Palu gada juga tidak bisa besar. Yang bisa besar adalah pengusaha. Pengusaha itu fokus pada pasar dan fokus pada membangun organisasi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya fokus pada satu produk saja, boleh, tapi satu produk tidak bisa untuk mengambil semua uang, semua segmen yang ada di pasar. Untuk mengambil segmen-segmen yang lain, kita harus menyediakan produk-produk berikutnya. Pebisnis bukan fokus pada produk, pebisnis fokus pada melayani, memenuhi kebutuhan pasar. Dan untuk melayani, memenuhi kebutuhan pasar itu, tidak ada satu produk yang bisa untuk melayani semua kebutuhan pasar. Tidak ada satu produk yang bisa untuk semua orang. Setiap produk pasti punya segmen masing-masing, pasti punya kelas masing-masing, pasti punya segmen penghasilan masing-masing, segmen pekerjaan masing-masing. Maka kita harus menyediakan produk-produk berikutnya. Maka kalau kita fanatik dengan produk, maka kita nggak akan pernah bisa untuk punya bisnis-bisnis yang lain atau produk-produk yang lain. Yang namanya
misalnya orang mengatakan bahwa produk itu harus satu, enggak gitu juga kayaknya. Teman-teman tahu Unilever? Unilever punya ratusan produk. Untuk jenis sabun saja dia punya, ada sabun A, sabun B, sabun C, sabun D. Sampo-nya aja ada sampo A, sampo B, sampo C, sampo C, sampo D. Karena memang untuk melayani pasar yang berbeda-beda. Jadi dia melihat, oh pasar ini dia kalau dijual harga sekian nggak bisa. Maka Unilever menciptakan brand baru dengan formula baru untuk masuk ke segmen yang tadinya tidak bisa diambil dengan produk sebelumnya. Lalu dia lihat lagi, oh di atas masih ada, ciptakan produk baru. Nah begitu terus menerus. Toyota juga tidak hanya menjual satu produk. Walaupun produk Toyota yang paling laris mungkin hari ini, mobil Toyota yang paling laris adalah Avanza. Tapi Toyota tidak hanya menjual Avanza. Toyota juga menjual Innova, produk yang mirip dengan Avanza. 7 penumpang, 6 penumpang, 1 sopir. Jadi 7 orang, 7 seat. Selain Toyota ada Avanza. Selain Avanza ada Kijang Innova. Di atas Innova mungkin ada Alphard. Jadi jangan paksakan orang yang kemampuannya beli Avanza, lalu kita mengatakan Alphard ini terbaik, Alphard ini yang paling bagus, maka kamu harus beli Alphard. Oh, nggak bisa gitu. Dia mampunya beli Avanza. Maka jangan paksakan dia Kijang Innova. Jangan paksakan dia yang lain. Nah, kalau dia juga nggak mampu beli Avanza, maka Toyota menyediakan yang di bawahnya lagi Avanza. Apa itu namanya? Sienta. Kalau nggak salah ya. Sienta, di bawahnya lagi. Jadi Toyota tidak fanatik dengan Avanza. Tapi Toyota fanatik dengan pasar, market. Untuk setiap level market menyediakan produk yang berbeda-beda. Jadi apakah kita harus fokus? Yes, bisnis harus fokus. Apakah fokus pada produk? No, fokus pada pasar. Pasar butuh apa? Lalu sediakan produk yang sesuai, produk yang unggul, produk yang lebih baik dari kompetitor di pasar itu. Lalu kita luncurkan, kita ambil uang yang ada di pasar itu. Maka PR Anda yang menonton video ini adalah melakukan inovasi. Apalagi berikutnya? Apalagi yang lebih baik? Apalagi yang harus diciptakan untuk mengambil pasar-pasar yang sangat luas. Di atas kepala kita, hari ini ada triliunan uang setiap hari yang berputar dalam transaksi ekonomi. Ada triliunan uang. Produk kita mungkin nggak bisa mengambil triliunan. Paling baru ngambil jutaan, puluhan juta, atau mungkin ratusan juta. Nah, untuk mendapatkan triliunan itu, maka kita harus menciptakan produk varian baru atau bahkan produk yang berbeda selama pasar membutuhkan. Tapi jangan lupa, bangunlah organisasi agar Anda tidak menjadi palu gada. Itulah tips bisnis hari ini dari FJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.